Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhan yang manusia. Malikin nas, di sini maliki yaumiddin. Ilahin nas, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita hanya menyembah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan dari dakwah yang paling esensi, yang paling utama adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan manusia dia punya Tuhan. Mengenalkan manusia dia punya Tuhan. Jadi kalau ada yang ngaku Tuhan, kalau ada yang menisbatkan sesuatu sebagai Tuhan, karena Tuhan itu adalah adanya tidak didahului dengan tiadanya, nggak pakai kagak ada. Kalau manusia dituhankan, dulunya dia nggak ada, dilahirin. Biar kata nggak punya bapak juga, tetap aja dia dilahirin, gitu. Biar kata nggak ada emak bapaknya kayak Nabi Adam, dia diciptain, gitu. Jadi kalau cuma asbab itu gampang banget urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala burung, segala monyet, segala binatang yang lain itu memang Allah ciptakan atu-atu, enggak dari kalau teori evolusi itu dari satu hewan menjadi hewan-hewan yang lain. Lah kita aja dibilang dari monyet, kurang ajar banget kan? Padahal Allah nyiptain manusia udah tuh. Duluan mana telur sama ayam? Jangan pakai bingung, yang telur siapa? Ayam duluan. Jangan pakai telur duluan, nah telur kagak bisa. Gitu ya. Allah yang nyiptain ayamnya. Kalau masih pakai bingung, bagaimana sih? Gitu ya. Ini akidah kita bahwa Allah yang menciptakan. Dan selanjutnya adalah Muhammadur Rasulullah. Di sini dikenalkan Nabi Muhammad SAW yang juga memberitahukan kepada kita bahwa sebelum Rasulullah SAW ada nabi-nabi sebelumnya, gitu ya. 124.000 nabi. Kalau Rasul 25 Rasul yang ada. Ulul azmi ada berapa? 5. Siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Dari keempat ini Rasulullah SAW hanya boleh mengikuti ajaran yang ketiga. Yang satu ini Nabi Nuh agak berbeda dengan Rasulullah SAW. Berbeda dalam hal apa? Nabi Nuh ketika berhadapan dengan umatnya, berapa tahun beliau berdakwah? 1000 tahun kurang 50 tahun. Tuh bahasanya begitu. Bukan langsung 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu yang beriman cuma berapa orang? Apa doa Nabi Nuh? Doa Nabi Nuh, ya Allah kalau mereka nggak beriman, abisin semuanya. Kalau mereka nggak beriman, abisin semuanya. Diterima nggak sama Allah doanya? Diterima. Dikasih banjir begitu besar. Nabi Nuh disuruh bikin perahu. Hatta bininya, hatta anaknya nggak mau beriman kepada Allah. Tuh, gitu ya. Sebagaimana si Kan'an anaknya Nabi Nuh, sebagaimana istrinya Nabi Nuh. Yang ngedakwahin dia kan siapa? Nabi. Yang ngedakwahin dia Nabi, tapi dia masih agak mau beriman. Nah, bedanya Rasulullah SAW dengan Nabi Nuh adalah Nabi Nuh boleh tuh, dia mau tuh, dia mendoakan agar umatnya, kaumnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad ketika ditolak dakwah, apa kata Rasulullah SAW? Dakwah ke Taif, beliau dilempari batu, ditolaklah bahasanya, dilempari batu sampai kakinya berdarah. Ya Allah, Rasulullah SAW yang mulia ditolak dakwah di Taif, sampai malaikat penjaga gunung menawarkan ini orang yang nolak
Orang yang menolak dakwah, ya Rasul, apa mau saya terbalikin nih, ditindihin gunung? Kan habis semua itu. Kalau Rasulullah SAW mau, iya udah beresin dah. Kagak, Rasulullah gak begitu. Beda dengan Nabi Nuh tadi itu. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, yang mau cuma dikit doang. Udah doanya udah, habisin aja udah. Gitu ya. Habis, dikasih sama Allah. Emang Nabi begitu, tinggal doa doang. Itu Nabi. Nabi, contohnya Rasulullah SAW, dibuat semua alam ini tunduk kepada Rasulullah SAW. Tinggal Rasulullah doa. Gitu ya. Ketika Rasulullah SAW bergulat dengan seseorang, Rukanah namanya, ahli gulat, siapa aja kalah sama Rukanah. Rasulullah SAW bergulat sama dia. Kalau bisa ngalahin saya, kata Rukanah, saya beriman. Gitu ya. Kalau kamu bisa ngalahin saya beriman. Kalah dia sama Rasulullah. Rasulullah SAW kekuatannya adalah 1/10 manusia yang sehat-sehat tuh. Jadi kalau satu orang yang paling kuat juga baru 1, Rasulullah 10 minimal. Gitu ya. Kalah dia. Apalagi kalau kamu bisa membuat pohonan ini berbicara, kata si Rukanah juga, saya akan beriman. Diajak ngobrol tuh pohonan, ngobrol juga tuh pohonan, kagak mau beriman juga. Jadi semua yang Rasul minta itu dibuat tunduk sama Rasulullah. Apalagi yang diminta sama Rukanah, kalau kamu bisa membelah bulan, maka saya akan beriman. Dibelah oleh Rasulullah SAW. Belah. Bulan terbelah. Dan itu disaksikan oleh manusia di bagian bumi yang lain. Ada prasastinya di India begitu tuh. Kagak mau beriman juga tuh orang. Jadi emang dibikin semua makhluk tunduk kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kisahnya ketika sahabat Rasulullah SAW di perang Khandaq? Ada namanya Jabir bin Abdullah, punya makanan cuma sedikit, cuma sekuali, paling buat 6 orang, 10 orang dah. Tapi itu buat seada-adanya orang. Rasulullah yang nyendokin syaratnya. Ditutup tuh pancinya. Syaratnya Rasulullah jangan dibuka nih. Itu seada-adanya orang makan. Padahal cuma cukup, kalau logika kita cukup cuma 6 sampai 10 orang. Tapi cukup ampe. Yang nambah-nambah boleh dah gitu. Tuh begitu. Jadi dibuat tunduk semua. Jadi kalau Rasul doa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan tadi Nabi Nuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah beliau apa kata beliau ketika ditawarkan itu? Jangan, siapa tahu sekarang nih bapak-bapaknya nih orang-orangnya pada menolak ajaran Islam. Siapa tahu anak keturunannya nanti dia beriman, gitu ya. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW, mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, dakwah yang pertama mengenalkan Allah dan para Rasulnya. Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah terbentuknya akhlak yang mulia. Gitu ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Islam mengajarkan melalui Rasulullah SAW berakhlak yang mulia. Tadi salah satu contohnya itu. Lah kalau Nabi Nuh udah saking ditolaknya semuanya, ya Allah, seluruh dunia ya Allah, habisin semua. Disisain yang ikut ke perahu doang tuh, disisain. Mau binatangnya kek, disisain yang ke perahu doang. Tapi kalau Rasulullah dimaafkan, mudah-mudahan nanti gitu, nyampe hidayah kepada anak-anaknya kah, kepada cucu-cucunya kah, gitu. Masya Allah, gitu ya. Itu salah satu akhlak Rasulullah SAW. Salah satu akhlak Rasulullah SAW adalah kisahnya beliau dengan Yahudi buta di pojokan pasar. Yahudi buta di pojokan pasar, yang dia setiap hari diempanin sama orang, dikasih makan sama orang, dia nggak tahu tuh siapa yang ngasih makan,
Rasulullah SAW. Padahal setiap hari itu mulutnya itu orang melaknat Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW. Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Padahal yang nyuapin dia setiap hari adalah Rasulullah SAW. Lah kalau kita digituin, kita tempeleng, tepok. Minimal contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidatina Aisyah difitnah selingkuh. Ada satu orang yang biasa menjadi tanggungannya Abu Bakar hidupnya. Dia kalau makan keseharian ditanggung, pokoknya hidupnya dan keluarga ditanggung oleh Abu Bakar. Ketika fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha menyebar dan orang ini yang tadi ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq ikut menyebarkan fitnah itu, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar manusiawi? Diputus semua bantuan buat dia. Kan wajar begitu, manusiawi kita nih. Lu enak aja, gua bantuin setiap hari, masih fitnah anak gua juga, nyebarin lagi. Nauzubillah min dzalik. Manusiawi, tapi kata sampai turun ayat jangan begitu. Gitu, sampai turun ayat tuh. Jangan begitu. Ya. Itulah akhlak Rasulullah SAW dan turun kepada sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat utama beliau yang bersama beliau. Itu akhlak. Kita nggak boleh suudzon, kita harus husnuzon kepada manusia. Kita nggak boleh ngecap orang, dia pokoknya dia bandel banget, dia pokoknya kelakuannya nih kelakuan ahli neraka. Kita nggak boleh ngomong ini dia mah matinya sul khotimah nih, dia mah udah pasti neraka ini. Itu nggak boleh, itu kita tuh akhlak tuh, itu akhlak kita tuh. Orang kita nggak boleh begitu. Emang kita siapa nentuin? Bisa jadi tadi tuh terakhirnya dia nyebut la ilaha illallah, dia sembahyang, dia taubat gitu. Masya Allah. Assalamu alaikum.